Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas dua soal oli semua. Yang satu adalah penggunaan oli samping sebagai oli mesin. Terus yang nomor dua adalah soal oli transmisi untuk mobil, oli transmisi manual ya. Sebenarnya soal oli ini ya antara on paper dengan yang kenyataan itu bedanya banyak sekali. Mungkin di atas kertas oli yang paling cocok untuk sepeda motor lagi itu adalah yang jas OMA. Oli yang cocok untuk mobil itu yang PCMO. Oli yang cocok untuk diesel itu adalah HDEO. Tapi kenyataannya ya, oli-oli yang dibuat pabrikan itu seringkali tidak sesuai dengan harapan. Katanya kalau pakai oli merek anu gitu, suara mesin halus, mesin kencang, kendaraan irit, bersih dari lumpur. Ya wis, mesin bersih aja sesuatu yang sulit ya dicapai. Yang kemudian muncul alasan-alasan seperti misalnya, oh kalau kuning itu artinya olinya menciptakan pelapis yang kuat gitu ya. Sesuatu yang ya omong kosong ya. Karena yang olinya mesinnya kuning-kuning juga banyak yang pistonnya itu aus. Jadi yang kuning-kuning di oli, kuning-kuning di komponen mesin itu bukan tanda olinya berhasil menciptakan pelapis ya. Tapi itu tanda bahwa olinya meninggalkan kerak yang tidak baik untuk mesin. Oli itu komponennya banyak. Tapi ya seringnya yang diperhatikan itu cuma salah satu faktornya saja, yaitu aditif padatan. Kalau soal aditif padatan ya mungkin bisa dibilang semua oli sama saja ya, bedanya cuma beda sedikit kandungan kalsiumnya, magnesiumnya, fosfornya, sulfurnya, molibdenumnya, zincnya. Itu bedanya cuma sedikit. Tapi yang sekarang jadi masalah itu adalah bahan dasar olinya ya, cairan olinya, yang disebut orang dengan mineral dan sintetik. Itu yang jadi masalah. Juga kekonyolan para ahli oli di Indonesia yang menganggap bahwa kalau oli bagus itu viscosity index-nya harus tinggi. Padahal kita mana butuh viscosity index tinggi. Contoh lah, oli untuk bisa masuk kategori 20W itu ujinya kapan sih? Kalau nggak salah di suhu minus 20 derajat atau minus 25 derajat. Nah di Indonesia apa ada suhu seperti itu? Kalau nggak ada ya nggak butuh dong yang namanya 20W. Apalagi yang 0W, apalagi yang kita nggak butuh seperti itu. Mungkin ada yang ngomong butuh, tapi kita nggak butuh. Yang bikin oli multigrade itu nggak bagus adalah karena untuk menjadikan suatu oli jadi oli multigrade dibutuhkan tambahan zat khusus yang kategorinya katanya polimer. Nah, tambahan zat khusus ini memang membuat oli itu ketika dingin nggak terlalu kental, masih cukup encer. Yang jadi masalah adalah karena dengan menggunakan zat tersebut
menimbulkan kelemahan baru. Jadi yang namanya aditif oli nggak semuanya efeknya positif. Jadi aditif oli itu selalu jumlahnya dibatasi, nggak pakai ini sangat banyak, pakai ini sangat banyak, karena ada kelemahan-kelemahan yang terbentuk setelah menggunakan aditif tertentu. Nah, kelemahannya aditif viscosity index improver itu adalah shear, ketahanan terhadap kocokan-kocokan. Uji kocokan itu ada ya, namanya shear stability index. Ada juga yang semi-semi gitu, seperti misalnya HTHS, high temperature high shear viscosity. Jadi kekentalan yang diukur dalam kondisi suhu yang panas dan shear yang tinggi. Itu ya, kalau kita ingin tahu shear-nya oli itu gimana, di HTHS-nya atau di shear stability index. Oli di pasaran itu kebanyakan kayak gitu, viscosity index-nya tinggi, tapi ya efeknya olinya cepet jadi encer karena bahannya nggak kuat. Bahkan nyari bahkan kayak oli gardan pun nggak lepas ya dari hal itu. Bahkan termasuk merek terkenal Roret 90 penulis sudah coba, Roret 140 penulis sudah coba, Roret 90 ya, orang yang ngomong wah olinya kekentalan dipakai oli mesin. Enggak, Roret 90 itu jadi encer banget setelah dipakai kencang. Ada yang ngomong Roret 140 itu pasti kental banget, itu mantep itu Roret 140. Enggak juga, Roret 140 pun setelah dipakai kencang jadi encer. Jadi mungkin ada ya pakai peruntukan ada kayak agak aneh gitu. Saya mas daerahnya pegunungan, oli saya 20W50 malah enak ya. Mereknya apa? Shell. Saya di pegunungan pakai oli kental enak kok. Oli apa? Delta Loop SAE 40 enak ya. Iyalah, ciri dari kedua merek oli tersebut ya, kalau sudah dipakai agak lama jadi encer banget. Yang Delta Loop jadi makin encer, yang Shell jadi makin encer, walau itu model yang ultra. Yang Shell Power masih belum coba, mau ngejar nyoba Platinum dulu, Fastron Platinum. Ya Fastron Platinum sendiri ya penulis khawatir ya, wah jangan-jangan ini olinya ada bahan viscosity index improver juga, karena bahan dasarnya ya bisa jadi bukan PAO, tapi kok viscosity index rasanya kok kayak sangat tinggi dengan 10W 60 gitu ya. Yang melakukan seperti itu banyak sekali. Pakar oli dari orang Lemigas, macam-macam orang Lemigas. Kalau kita lihat kutipan di ya, Otomotif TV, di Kompas TV, di apa mana sembola pokoknya media online, baik secara tertulis maupun secara video, sumber orang Lemigas itu pasti ngomong kalau oli yang bagus itu yang viscosity index-nya tinggi. Jadi jangan heran kalau oli-oli di Indonesia itu pada nggak tahan. Cuma oli single grade saja ya yang cukup agak tahan, dan itu pun sedikit sekali ya oli single grade yang
tahan itu ya, karena ada oli single grade yang cepat sekali encer, seperti misalnya dari Repsol buatan lokal ya, dari Shell Rimula itu juga cepet encer. Ada oli diesel, oh ya, oli diesel dipakai ngebut gak tahan. Jadi semua oli-oli sing ono multigrade itu seringnya over. Jadi oli transmisi, oli mesin itu seringnya cepat jadi encer. Ini juga yang bikin penulis dilema kalau mau rekomendasikan oli transmisi. Kenapa? Karena oli transmisi multigrade dan bahannya bukan bahan yang bagus, cepat rusak. Seperti penulis bilang tadi, Rorot cepat rusak. Yang penulis coba GGI malah cepet, kayaknya lebih tahan GGI daripada Rorot. Cuma GGI itu aditifnya yang kurang. Jadi penulis akhirnya kalau merekomendasikan oli transmisi ya untuk mobil, terpaksa rekomendasinya apa? Eseran SAE40, eseran B40 atau Fastron U. Padahal itu ya jelas bukan peruntukannya kan ya. Bingung mau rekomendasikan merek apa, karena merek Shell jelas, merek Shell itu penulis coba uji macam-macam olinya nggak kuat. Apalagi ternyata dia jualan oli transmisi yang sifatnya multigrade. Wah wis makin cepat rusak lagi bahan oli. Jadi oli mesin ini cepat jadi encer, oli transmisi ini cepat jadi encer. Kalau ada orang yang ngomong, wah saya pakai oli Gardan jadi oli mesin, penulis pengen tahu opo keunggulannya ya. Bukan lihat speknya, tapi apakah dia sudah nyoba. Kalau belum nyoba ya percuma lah ngomong sama orang yang belum pernah nyoba itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya muncul pilihan oli samping. Jadi kalau ya oli samping itu kekentalannya pas, penulis nggak ragu ya pakai oli samping. Seperti beberapa waktu sebelumnya, merek apa? Oli samping sing kental, aduh lali, wis buatannya Jumbo ya, agak salah. Buatannya Jumbo tapi mereknya bukan Jumbo. Itu oli sampingnya kental, kentalannya kira-kira ya mungkin setara meseran super lah. Penulis coba ya lumayan lah ya, tapi ya karena memang bahan olinya juga bukan yang top ya, masih termasuk rata-rata ya, dibanding oli mesin ya kurang. Apalagi ternyata aditifnya gak ono, padahal untuk nyampur aditif penulis bisanya nyampur Gasoli G1000, nyampur Vilma, yang keduanya lebih encer, jadinya ya total encer dah. Tapi ya opsi oli samping itu sebenarnya bagus ya, kalau kita bisa nemu oli yang kekentalannya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk sementara ini rekomendasi oli samping yang untuk aditif oli mesin itu adalah Evalux 2T dan Gasoli G1000. Yang jadi masalah adalah Evalux 2T itu termasuk encer, kekentalannya kira-kira 0W20 lah, SAE 20. Sementara itu oli Gasoli G1000 kira-kira SAE 10. Keencer gitu. Nggak ada angka 0W karena kayaknya oli samping itu nggak ada alasan untuk dikasih viscosity index improver, karena ya makanya campur bensin,
kayak apa maneh. Ada ya beberapa oli samping yang kental. Penulis sudah coba seperti misalnya apa, Ipone sama apa jenenge, Motul ya, Motul 510. Tapi sayangnya ya, ternyata oli samping itu aditifnya minim kalau yang merek terkenal. Jadi ya nggak bisa jadikan aditif oli samping, oli mesin nggak bisa dijadikan oli mesin karena aditifnya kurang. Padahal dibanding beli itu mending beli GGI oli Gardan, harga piro 25 lah piro gitu. Jadi pinginnya saya nyari oli yang kayak Evalup 2T yang botol hijau atau Gasoli G1000 tapi yang kental. Pinginnya yang seperti itu. Dan ya penulis juga lihat ada videonya di Cow Racing, dia pakai Evalup, oli samping Evalup untuk motor motor balap. Dilihatkan, oh olinya kondisinya bagus kok. Penulis nggak heran kalau misalnya Pak Dico-nya itu dapat hasil seperti itu, karena memang ya Evalup 2T penulis juga sudah sempat coba, aditifnya lumayan, bagi oli mesin lumayan. Kalau memang itu kondisi balapannya nggak butuh lama gitu ya, cuma untuk motor drag ya cocok kekentalannya SAE 20. Aditifnya juga cukup lumayan, cukup melindungi. Kalau penulisnya ya bakal campur minyak goreng juga biar lebih licin lagi. Penulis sekarang pun ya ironinya menggunakan oli campur minyak, campur oli samping. Minyak gorengnya pun sedikit. Ini cuma 10% minyak gorengnya. Yang banyak oli sampingnya. Oli bekas kira-kira 60%, campur oli samping saono. Dan sudah 111 km. Ini dipakai siang hari ya, setengah 2. Jalannya juga enggak pelan-pelan, termasuk cukup kencang. Enak ya. Jadi kalau oli samping unggulnya di aditif ya. Terus olinya juga bahannya nggak pakai viscosity index improver, jadi shear stability-nya oke. Tinggal dari bahan dasar itu ya. Ya ini dari bahan dasar wis oke sih, termasuk oke lah. Bahkan penulis berani bilang ini standar oli logo API ya, karena oli logo API ya wis hampir kayak gini wis. Sing masalah cuma ya itu encer, agak terlalu encer untuk kondisi penulis. Repot ya kalau untuk oli itu, karena ya dari pabrikannya harus ngomong seenak, padahal ya kenyataannya kita butuhnya yang berbeda. Makin repot lagi ketika para pakar-pakarnya ngeyel ya, ngeyel niru-niru yang di luar negeri, niru-niru yang negara musim salju. Gak butuh kita itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.